Halo, assalamualaikum. Jadi kami sekarang lagi perjalanan mau mengambil sekam. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kami untuk menyuplai kebutuhan media tanam, kami juga harus menyiapkan media tanam kami sendiri agar sesuai dengan standar yang kami inginkan. Proses yang kami lakukan untuk menyiapkan media tanam yaitu pertama kami membutuhkan sekam. Nah, sekam ini sendiri ada sekam bakar dan sekam lapuk. Sekam yang kering ini, jika untuk yang dibakar, kami harus membakarnya terlebih dahulu dan itu membutuhkan proses. Untuk sekam lapuk sendiri, kami akan menyimpannya kurang lebih sekitar 2 hingga 3 bulan ya untuk mendapatkan sekam lapuk. Kalau yang penasaran, sebenarnya kebutuhan media tanam itu kayak gimana sih untuk tanaman cabai, terutama cabai Carolina Reaper ya. Jadi tanaman cabai Carolina Reaper itu kan tingginya bisa mencapai 2 meter, kebayang kan? Dan untuk membutuhkan media tanamnya pastinya tidak sedikit. Diameter polybag ataupun pot yang dibutuhkan itu paling kecil sekitar 30 cm. 25 cm bisa, tapi akan lebih maksimal jika di 30 cm. Dengan ketinggian kurang lebih sekitar 40 sampai 50 cm ya. Itu media tanam yang dipakai dari tanahnya, dari kokopitnya, dari sekam bakar, sekam lapuknya. Dan untuk membuat media tanam tidak langsung serta-merta saat kita sudah bikin, kita campur langsung kita pakai. Enggak, ada prosesnya lagi. Kita harus menunggu lagi dan kita harus memastikan untuk media tanam kita itu bebas dari hama. Teman-teman tahu kenapa sih harga media tanam di setiap tempat itu berbeda? Ada yang murah, ada yang mahal. Itu tergantung kembali lagi ke prosesnya. Kami sendiri percaya nih dengan media tanam kami karena kami sendiri yang mengontrol kualitasnya, kami sendiri yang mengetahui bagaimana dari apakah ini steril ataukah ini ada hama dan lain sebagainya. So, bagi teman-teman yang ingin bertanam, sebaiknya belajar bagaimana cara untuk menyiapkan media tanam yang baik. Oke, kami tumpuh ini lumayan ya, lumayan jauh, sekitar 8 hingga 10 km dari rumah. Dan untuk mendapatkan sekam ini tidak mudah. Nyari sekam nggak mudah ya, penuh perjuangan, nggak selalu ada. Ini udah keduaan sama orang jadi kita nggak dapat sekamnya. Ada lagi nih orang yang nanti apa? Tempat yang kedua gagal lagi. Sudah di booking orang. Jadi nggak mudah kan untuk membuat media tanam yang ada sekamnya. Nah, di tempat ketiga juga tidak ada. Cuma dapat ilmu. Tapi bukan kami sih, tepatnya saya dapat ilmu tentang penggilingan padi. Nah, selama ini saya tidak mengerti gimana sih sebenarnya padi itu diproses. Kenapa ada yang istilahnya ada pemolesan ya Bu ya, pemolesan ataupun pemutihan. Jadi misalkan mitos yang beredar ke masyarakat itu pemutihan ada diberikan zat kimia tertentu sehingga padi itu menjadi putih, bukan, tetapi adanya proses kayak pengikisan ya gitu ya, jadi padinya lebih halus, teksturnya lebih halus. Nah, kalau kita beli beras di masyarakat lokal, kita justru bisa merequest nih, pengennya berasnya yang halus, yang cukup satu kali kayak dipecahkan kulit saja, ataupun lewati proses yang satu lagi, proses pemolesan. Nah, alhamdulillah, jadi kami dapat link nih untuk bisa makan padi dengan kualitas yang cukup satu kali pemecahan saja. Coba kamu berat dari mana? Kan enggak ingat ya, banyak belajar ya. Hari ini aku belajar tentang perpadian. Tanaman. Dipakai, digiling aja nih bisa.
Enggak sampai setengah jam. Kalau di sini nih biasa yang beli untuk alas ayam. Kenapa? Biasa yang beli itu untuk alas ayam. Untuk tanaman, Mbak. Kalau di penggilingan lain tuh biasa untuk dedak lagi digiling. Iya, kayak yang itu jadikan dedak lagi dia. Lama. Udah habis nutrisinya. Ya, lama gilingnya tuh. Iya. Iya, giling udah. Iya. Giling Untuk babi biasanya. makan babi. Oh, kiraku ini udah nggak bisa diapa-apain. Dia orang habis. Oh, orang rajin. Ada aja. Nih. Jadi akhirnya kita dapat sekam di sini di tempat yang keempat. Tadi udah lihat sendiri videonya, kita masukin, kita ngurungin, dan ternyata untuk wilayah di Parikladi ini 1 hektarnya bisa menghasilkan padi sekitar 6. Padi atau beras ya Mbak Indah? Padi sekitar 6 hektar. Ini pemiliknya nih. Nah, jadi ibu-ibu di sini produktif banget ya. Mereka bisa ngomong anak, ngurus rumah, masak, semuanya bisa. Dan yang pastinya produktif banget nih, punya usaha sendiri. Keren ya para ibu-ibunya. Oh, ada yang nanam sayur di kalangan apa? Kamu ibu-ibu dikitnya perempuan di rumah. Kalau yang ada anak-anak ya istirahat. Oh iya. Tuh, lihat ini tingginya kayak gimana. Ini tinggi banget nih. Nah, kita akhirnya dapat sekam. Ada 23 karung dan jadi tahu ya prosesnya untuk ngumpulin sekam. Untuk pembelian sekam sendiri bisa dengan lengkap dengan karungnya, udah dikarungin sama pemiliknya, atau kita ngambil sendiri. Sama karungnya 10.000. Kalau udah sama karungnya itu sekitar 10.000, tapi ngambil sendiri loh ya, nggak dianterin. Kalau dianterin lain lagi harganya. Jadi teman-teman udah bisa tahu ya harganya berapa, prosesnya bagaimana. Nggak mudah untuk bikin media tanam yang berkualitas. Ada 23 karung.